Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prianda dengan NIM 2010301047. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video modul ilmu gerak manusia tentang materi video kognitif dan behavioral neuroscience. Jadi untuk yang pertama itu ada sinapsis plasticity atau komunikasi antar sinapsi. Jadi dalam otak itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama itu ada wilayah frontalis, parietal, dan yang terakhir itu ada occipital. Dalam otak sendiri merupakan koneksi dari berbagai jenis sel saraf atau neuron yang dalam otak itu terjadi komunikasi antar sel saraf neuron yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat cepat. Kemudian untuk hubungan antar sinapsi terjadi atas 3 jalur utama, yakni ada sinar elektrik di otak, sinyal neuro, dan yang terakhir itu ada gate junction. Kemudian neuron juga berkomunikasi dengan melepas bahan kimia yang dikenal dengan neurotransmitter melalui akson ke dendrit. Jadi dalam neuron itu terbagi atas 8 bagian. Yang pertama itu ada dendrit yang berfungsi untuk menerima rangsangan, kemudian ada badan sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan yang diberikan oleh dendrit, kemudian badan sel akan meneruskannya ke akson, kemudian nukleus atau inti sel yang berfungsi untuk memberikan pengaturan terhadap kegiatan sel saraf yang ada pada tubuh manusia. Kemudian ada akson atau neurit yang berfungsi untuk penghantar rangsangan dari badan sel menuju ke bagian efektor. Bagian efektor itu adalah kelenjar dan juga otot. Kemudian ada selebu myelin yang berfungsi penting bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan dan mencegah rangsangan menjadi bocor. Kemudian ada sel Schwann yang berfungsi untuk mempercepat gerakan rangsangan, membantu dalam penyediaan untuk akson dan juga membantu neurit dalam melakukan regenerasi. Kemudian ada nodus Ranvier yang berfungsi untuk sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan rangsangan ke otak maupun dari sebaliknya. Kemudian yang terakhir itu ada terminal akson yang berfungsi untuk mengirimkan neurotransmitter dari satu neuron ke neuron lainnya. Kemudian untuk penjelasan yang kedua itu tentang proses penyimpanan memori. Terdapat ada 5 jenis memori atau ingatan jangka panjang. Untuk ingatan yang pertama itu ada ingatan implisit atau ingatan otomatis, atau biasa juga disebut dengan ingatan alam bawah sadar. Sesuai dengan namanya, ingatan ini terbentuk dari ingatan masa lalu yang terjadi berulang atau masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Contohnya seperti ketika kita menonton sebuah film yang berulang, ketika kita menonton film tersebut kembali tanpa sadar, kita akan membayangkan bagian selanjutnya karena kita sudah menonton film selanjutnya, film tersebut dalam waktu yang kemarin. Kemudian padahal kita tersebut tidak bermaksud untuk memutar bagian film tersebut di kepala, tetapi muncul secara tidak sadar. Kemudian untuk ingatan yang kedua itu ada ingatan prosedural. Dia ini termasuk bagian dari ingatan implisit atau ingatan yang secara tidak sengaja atau tidak sadar muncul. Ingatan ini dia itu bertanggung jawab atas ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Contohnya itu ketika kita yang sudah tahu bagaimana cara berjalan, misalnya ada seorang atlet bulu tangkis yang sudah tahu cara bermain bulu tangkis, ketika melakukan pertandingan, dan seorang musisi yang sudah mengingat bagaimana cara memainkan alat musiknya sendiri. Kemudian hal-hal tersebut yang
yang merupakan kemampuan mengingat yang terus-menerus diasah dan dilakukan berulang-ulang, kemudian sehingga akan memerlukan usaha yang lebih untuk memanggil ingatan itu kembali. Kemudian yang ketiga itu ada ingatan eksplisit. Ini berbeda dengan ingatan yang pertama, yaitu ingatan implisit. Ingatan ini memerlukan usaha yang lebih untuk menghadirkan kembali ingatan yang telah berlalu. Bahkan memerlu pemicu untuk mengingatkan hal tersebut, seperti mengingat tanggal dan hari ulang tahun atau ketika mengingat nama dan wajah seseorang. Kemudian untuk ingatan yang keempat itu ada ingatan semantik, yaitu ingatan yang berhubungan dengan pengalaman pribadi seorang individu. Ingatan semantik ini terdiri dari hal-hal yang diketahui secara umum seperti warna langit, nama buah, cara menggunakan alat tulis, dan nama-nama negara. Kemudian untuk ingatan yang terakhir itu ada ingatan episodik. Ini merupakan koleksi yang unik yang pada masing-masing seorang atau individu itu karena mengalami sesuatu kejadian tertentu. Contohnya seperti kenangan saat dia berulang tahun yang ke-17 atau kenangan pertama kali masuk sekolah dan sebagainya. Ada berbagai teori menyebutkan bahwa hantaran listrik sinapsis itu atau terminal saraf yang menghubungkan antar saraf berfungsi untuk menyimpan, membentuk, memanggil kembali ingatan yang telah ada sehingga memberikan respon pada rangsangan saat ingatan itu tersebut muncul. Namun memang tahapan proses dari pembentukan ingatan masih belum jelas. Memori juga terdapat ingatan jangka pendek, yaitu terdapat memori sensori, yaitu memori yang mencatat atau menyimpan info yang kita dapatkan dari lingkungan melalui bantuan dari panca indera. Ingatan jangka pendek ini bentuk ingatan yang dapat kita ingat sekitar 30 detik dan hanya dapat diterima sekitar 7 info dalam satu memori. Kemudian ketika ada orang yang mempunyai jenis ingatan jangka pendek yang bagus, namun ada juga yang tidak, dan hal ini dapat dilatih. Kemudian untuk memori terbentuk sejak kita lahir dan akan terbentuk terus selama kita hidup, yang merupakan bagian otak yang terletak di lobus temporal otak, berperan untuk mempertahankan ingatan. Kemudian untuk penjelasan yang ketiga itu ada air mata, yang dimana air mata itu diproduksi oleh kelenjar lakrimal yang berada di kelopak mata pada bagian atas. Prosesnya sendiri itu terjadi saat kita berkedip. Air mata ini memiliki tekstur seperti dengan air liur, yang dimana sebagian besar itu mengandung yang terbuat dari air. Kemudian air mata juga terkandung garam, minyak, dan lebih dari 1.500 protein yang berbeda. Kemudian menurut AAO, manusia bisa membuat 15 sampai 30 galon air per tahun. Pada produksi air mata ini dipengaruhi oleh proses penuaan, kondisi kesehatan masing-masing individu. Kemudian terdapat 3 jenis lapisan air mata. Yang pertama itu lapisan lemak. Lemak merupakan lapisan yang paling luar. Fungsi lapisan ini adalah untuk mencegah penguapan yang berlebih. Kemudian yang kedua, lapisan ini mengandung estres, gliserol, dan asam lemak yang diproduksi oleh kelenjar meibom yang terdapat pada kelopak mata bagian atas.
Untuk lapisan yang kedua itu ada lapisan aqueous. Lapisan ini yang dihasilkan oleh kelenjar lakrimal tadi dan merupakan komponen yang paling besar. Untuk fungsinya sendiri, lapisan ini sebagai pelarut bagi oksigen, karbon dioksida, dan mengandung elektrolit, protein, antibodi, dan enzim dan sebagainya. Untuk lapisan lendir sendiri dihasilkan oleh sel goblet yang banyak terdapat pada selaput konjungtiva atau konjungtiva bulbi, fornix, dan caruncula. Pada lapisan ini dia itu akan melapisi sel-sel epitel kornea dan konjungtiva yang bersifat hidrofolik sehingga menjadikannya bersifat hidrofolik agar air mata dapat membasahinya. Kemudian saat berfungsi mempertahankan stabilisasi lapisan air mata. Terdapat beberapa jenis air mata, yaitu yang pertama itu air mata deras atau basal, yang merupakan air mata yang dilepaskan secara terus-menerus dalam jumlah yang kecil. Kemudian air mata ini berfungsi untuk melumasi kornea dan menjaga agar tetap bersih dari debu. Kemudian yang kedua itu ada air mata refleks yang disebut juga dengan air mata iritan. Air mata ini biasanya diakibatkan oleh iritasi mata karena partikel asing yang masuk, seperti saat terkena debu. Jumlah air mata yang dikeluarkan sendiri itu lebih sedikit. Kemudian air mata ini juga bisa terjadi karena zat iritan seperti uap bawang, cabai, dan parfum dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada air mata emosional, yang dimana dia ini pemicunya itu akibat psikis, yang keluar akibat psikis, yang dimana air mata emosional ini adalah cairan yang keluar sering dan disebut menangis. Kemudian air mata jenis ini biasanya terjadi karena tingkatan emosional pada manusia, mulai dari marah-marah, menderita, sedih, atau sakit pada fisik. Kemudian air mata ini juga bisa keluar saat memiliki rasa bahagia yang berlebih, saat tertawa atau terharu. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.